Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 290. Ayo kita menalar 5 pertanyaan ini ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Mungkinkah banyak titik sampel pada suatu kejadian bisa lebih dari ruang sampelnya? Jelaskan. Nah, ini Kak Sari udah jawab ya. Sudah Kak Sari tulis sekalian. Kayak gini deh jawabannya. Ini dia, jawabannya adalah tidak mungkin, karena ruang sampel merupakan kumpulan dari semua titik sampelnya. Ini biar jelas Kak Sari kasih contoh ya. Misalnya, kita punya satu buah dadu. Nah, satu buah dadu ini memiliki 6 titik sampel kan, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka banyak ruang sampelnya juga ada 6. Ya, jadi sejumlah titik sampelnya ini, gitu deh. Jadi tidak mungkin lebih dari 6 ruang sampelnya ya. Kemudian contoh lain, kita gunakan dua buah koin. Koin itu kan ada dua sisi ya, sisi angka dan sisi gambar. Nah, kalau ada dua buah koin, itu pasti titik sampelnya nanti ada 4, yaitu angka-angka. Jadi koin yang pertama keluarnya angka, koin yang kedua juga angka. Kemudian angka gambar, artinya koin yang pertama keluarnya angka, koin yang kedua keluarnya gambar. Kayak gitu ya. Kemudian gambar angka dan terakhir gambar-gambar. Nah, ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka ruang sampelnya juga ada 4. Ya hanya ini, tidak mungkin lebih kayak gitu. Jelas ya? Ini untuk menjawab soal nomor 1. Nah, sekarang soal nomor 2. Nomor 2, adakah kejadian yang memiliki peluang sama dengan 1? Jika ada, jelaskan dalam kejadian yang bagaimana. Nih, jawabannya ada deh. Kejadian yang memiliki peluang sama dengan 1 itu memang ada. Ini Kak Sari udah tulis jawabannya sekaligus dengan contoh-contohnya. Karena kita disuruh selain menjelaskan juga sebenarnya nggak disuruh kasih contoh ya, Kak Sari terlalu rajin kayaknya. Hanya disuruh menjelaskan dalam kejadian yang bagaimana. Ini jawabannya. Nah, nomor 2 tadi kan pertanyaannya ada atau tidak. Jadi kita jawab dulu ada ya. Jadi kejadian yang peluangnya sama dengan 1 itu ada. Ini Kak Sari kasih contoh dulu ya, 2 macam. Misalnya, peluang makhluk hidup akan mati. Peluangnya berapa? Peluangnya adalah 1. Kenapa? Karena makhluk hidup kelak pasti mati. Nih, pastinya Kak Sari garis bawahin karena pentingnya di sini. Contoh lain, peluang terjadinya kiamat atau kehancuran alam semesta kita ini ya, peluangnya juga 1. Kenapa? Karena suatu hari nanti pasti terjadi kiamat atau kehancuran alam ya. Nah, intinya di sini kita tadi disuruh menjelaskan kejadian yang bagaimana ya. Kejadian yang memiliki peluang sama dengan 1 adalah kejadian yang sifatnya pasti akan terjadi. Jadi untuk nomor 2 ini kalian boleh menjawab kalimat yang terakhir ini aja kalau tidak diminta menyebutkan contohnya. Tapi kalau disuruh menyebutkan contohnya, ini Kak Sari udah tunjukin 2 contoh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, berapakah banyak titik sampel suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi? Kalau ini jawabnya singkat aja, banyak titik sampelnya sebanyak 0. Dah gitu aja. Nomor 4, dapatkah kalian menyimpulkan antara berapa sampai berapa peluang suatu kejadian? Antara 1 sampai 0, atau boleh dibalik antara 0 sampai 1. Ini Kak Sari kasih keterangan tambahan ya Dek ya untuk nomor 4 seperti ini. Nah ini dia, tadi jawabannya kan antara 0 sampai 1 ya. Keterangannya 0 itu untuk kejadian yang tidak mungkin dan 1 untuk kejadian yang pasti terjadi. Kalau disuruh menyebutkan contohnya, kemungkinan yang besarnya 0 atau yang peluangnya 0, contoh kejadiannya apa gitu ya. Contohnya gini misalnya, peluang sebuah penggaris memiliki anak. Nah loh, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Maka peluang sebuah penggaris untuk memiliki anak adalah 0. Kalau peluang 1 sudah seperti tadi ya. Jadi peluang setiap makhluk hidup pasti mati itu adalah 1 ya.
Kayak gitu. Jelas ya? Ini untuk nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Misalkan peluang kejadian A adalah PA, sedangkan PAC dibaca peluang kejadian A komplement diartikan peluang bukan kejadian A. Jelaskan hubungan PA dengan PAC. Ini jelas jawabannya gini deh. Hubungannya adalah PA kalau ditambah dengan PA komplement, ini nanti hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana ini keterangannya? Maksudnya kayak gimana? Ini lebih mudah untuk dipahami melalui soal latihan. Nah, di beberapa soal latihan di buku paket ini sudah ada ya, Dek ya. Kak Sari juga udah jelaskan, kalian cek aja. Yang jelas untuk nomor 5 ini kita tidak disuruh menjelaskan artinya, hanya disuruh menyebutkan atau jelaskan hubungan PA dengan PAC aja. Ini ya, PA tambah PAC sama dengan 1. Kalau mau diartikan boleh deh. Ini ada kata-kata jelaskan kok ya, bukan sebutkan ya. Ini Kak Sari kasih penjelasannya seperti ini. Kak Sari untuk penjelasannya pakai permisalan aja deh ya. Ini, misalkan peluang A adalah peluang seseorang lulus tes. Peluangnya yaitu 0,7. Maka peluang A komplement adalah peluang seseorang tadi ya tidak lulus tes gitu. Besarnya adalah 0,3. Sehingga PA ditambah PA komplement sama dengan 0,7 tambah 0,3 sama dengan berapa? 1. Kayak gitu. Jadi memang PA ditambah PAC itu harus 1. Jadi kalau misalnya di sini tadi angkanya adalah 0,5, maka yang di sini juga harus 0,5. Kalau ini 0,1, di sini 0,9. Nah, di sini peluang dia untuk lulus tes lebih besar 0,7. Mungkin karena persiapannya juga lebih bagus kayak gitu ya. Tetapi tetap ada peluang untuk tidak lulusnya, yaitu sebesar 0,3. Udah gini aja boleh ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian, guru saya pengennya kayak gini Kak, gimana bisa kasih contoh yang lain kayak gitu misalnya ya, boleh. Tapi enaknya diskusinya di grup aja ya. Untuk yang mau gabung di grup, silahkan chat ke 081 456 10 9870. Ini nanti grupnya berbayar atau enggak Kak? Nah, ada 2 macam. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalian nanti bisa pilih ya setelah chat ke Sari, chat ke aku ya. Nanti kalian putuskan berdasarkan apa sih perbedaan antara grup yang gratis dengan grup yang berbayar. Ya, jadi yang jelas pasti ada bedanya ya, Dek ya. Tanya aja ke Kak Sari dulu, silahkan. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.